Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati, Allah muliakan tim penilai PKKM, Pak Koman dan Pak Eli. Insyaallah Allah selalu beri kesehatan, keberkahan kepada beliau berdua. Yang kami hormati dan insyaallah Allah muliakan, kita banggakan semua Bapak kita, Pak Komite, Pak Kiai, alhamdulillah hadir di tengah kita. Mudah-mudahan juga beliau selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya. Rekan-rekan guru dan staf tata usaha yang berkenan hadir hari ini dalam acara pembukaan, dan insyaallah nanti sampai selesai ya, insyaallah hadir semua. Dan tradisi di sini Pak, buat nanti siapkan. Pertama, kami ucapkan selamat datang khusus kepada tim penilai. Teman-teman kita hari ini masih sehat ya, walaupun tadi malam ada yang pulang jam 12, ada yang pulang jam 2, jam 4 gitu ya. Alhamdulillah, bukan apa-apa sebenarnya. Itu hanya menunjukkan kekompakan lah, bukti keyakinan bahwa insyaallah kita siap. Selanjutnya kita juga sudah paham kenapa ada PKKM, walaupun ada pabrik PPKM dengan PKKM, kadang salah nyebut PPKM. Nggak tahu ini PKKM level berapa gitu. Kalau PPKM masih level 4, kalau PKKM ya PPKM yang penilaian juga kinerja kepala madrasah. Bahkan di beberapa orang juga sering nyebutnya salah gitu ya. PKKM Kainina, tapi disebutkan kira orang PPKM ini. Ya, ini jadi ngetren ya antara PPKM dengan PKKM. Sudah paham bahwa tujuannya biar tidak juga kita tidak terlalu gimana gitu ya, tidak apa-apa, hanya ya memperoleh data tentang pelaksanaan tugas pokok yang sampai sekarang itu masih 4 tugas pokok kepala madrasah. Walaupun mungkin di beberapa orang kita menafsirkannya, nah PKKM gini negara wena guru-guru jeung TU gitu. Sehubungan kami berdua diberi tugas untuk melaksanakan PKKM, walaupun suasana dalam PPKM, tapi mudah-mudahan tidak menghalangi kegiatan kita berkaitan dengan aktivitas khususnya dalam dunia pendidikan. Kita adalah merupakan garda terdepan dalam dunia pendidikan. Ini Bapak hadir adalah, kalau boleh dikatakan, adalah rumah kedua. Kolam senang, orang yang baru beberapa bulan kemarin kita
buah gitu ya. Dan alhamdulillah sudah bisa kita saksikan. Ini sengaja menjadi pas di depan ada suasana yang dimana gitu ya. Bahkan secara psikologis saya pernah baca kemarin, itu gemercik air itu ternyata berdampak positif pada pola pikir gitu ya. Makanya silakan di rumahnya pikirlah pelan-pelan. Itu saya baca, gemercik air itu ternyata secara psikologis itu bisa mencerahkan pikiran gitu ya, positif. Kalau katakan bukan bermaksud tendensius, tapi dia lebih mengenal karena yang dinilai adalah judulnya ada kepala ya, sehingga maaf, nanti ada beberapa slide yang lebih spesifik berkaitan dengan kepala madrasah ya. Yang saya masih ingat ketika saya bimbingan tesis dengan Prof. Abdullah Ali almarhum dosen YIN ini, antum sini nama student itu pasti orang Brebes ya, kok tahu beringat sih orang Brebes yang mana pendek Mukar itulah namanya kata orang. Oh iya Prof, betul saya orang sana gitu. Masih terngiang dalam benak saya, jadi nama saya cukup pendek, pemberian dari orang tua yang sangat luar biasa ya. Tempat tanggal lahir di Banjarharjo, Brebes, 1 Maret 1974. Itu perbatasan lah dengan Kuningan, sana yang Cibimbing. Masuk ke sekitar 30 menit itu baru masuk ke desa kelahiran saya itu untuk di Kabupaten Brebes ya, masuknya Jawa Tengah. Ini untuk profil. Tangan saya juga tangan Pak. Ya, ini. Ya, kalau alamat ini di Desa Gunung Tuling, Kecamatan Cigugur. Kayak salah nih kalau saya Ciamis ini. Saya jangan diberi kesempatan punya cadangan. Ya. Aduh. Saya editor gagal ya. Dan insya Allah jangan ada cadangan di sini lah. Jadi ya di tepat sekitar 40 menit dari pusat kabupaten, dari Pendopo itu ke arah paling 5 menit perjalanan. Itu profil pribadi ya. Untuk selanjutnya ini mohon maaf, jadi itu yang saya tadi sampaikan. Saya SD, berarti di Brebes itu hanya sampai SD. Dan SMP-nya ke daerah Karangacana, Kecamatan waktu itu Kecamatan Ciwaru dan Kuningan, di sambil mondok di pesantren Gunung Jawa. Nah ini juga yang sering agak aneh, Kang Raji, lulusan STM jurusan otomotif saya. Kadang disebut tidak nyambung gitu. Yang lucu ketika dulu zaman di kuliah di sini ada ujian negara bahasa Arab, saya lulus, teman yang dari Gontor gak lulus gitu. Saya masih ingat gitu ya, gini kan lulusan STM lulus gitu ya. Kan dulu ada ujian bahasa Arab, ujian negara ya. Jadi saya lulusan STM otomotif. Ya ini kalau mau cerita panjang nggak usah lah, karena kenapa saya terdampar dalam tanda kutip di sini gitu ya. Ya ceritanya cukup panjang. Ya sebenarnya di sini maaf, saya jadi lulusan terbaik, dapat beasiswa ikatan dinas, cuma digagalkan. Nggak tahu, nggak jelas gitu ya, sehingga ketika di sini digagalkan ya kepala sekolah di sini milih, udah kamu kuliah aja, silakan kemana, tapi kamu kerja dulu di sini. Jadi dibiayai kuliahnya itu karena aku udah kadung mau beasiswa. Saya kuliah di sini karena saya berangkat dari sini, senang ke PAI, udah biaya dijamin oleh sekolah ini. Jadi kepala sekolahnya tanggung jawab, nggak jadi ikatan dinas ya saya kuliah di sini. Ya kemudian ya alhamdulillah juga sambil menghonor di sana sini, ini juga motivasi ke teman-teman yang muda. Ya saya ngambil kuliah S2, honor saya ketika ngajar di sebuah SMK hanya 1 juta. Ya 1 juta, udah rumah tangga, punya anak 1 waktu itu, masih alhamdulillah bisa kuliah. Di mana uangnya?
beasiswanya dari Allah. Saya masih ingat, mungkin ada yang kenal, masih dulu mantan direktur Penbis, Pak Prof. Dedi, itu yang memotivasi saya. Prof, saya mau keluar kuliah, ngapain? Saya nggak punya biaya, udah minta ke Allah, biasanya dari Allah. Alhamdulillah lulus tepat waktu gitu ya. Dengan ya waktu itu belum jadi PNS. Yang lucu alhamdulillah ketika CPNS lulus itu saya sedang nyusun tesis. Malu berlomba baca buku, pas testing pilih pak jawabannya gampang gitu. Itu luar biasa. Ini yang min khas wilayah Tasik itu ya Kang Haji. Jadi alhamdulillah jadi sedang testing formasi waktu itu PAI itu hanya satu, alien hanya satu, ya saya alhamdulillah yang lulus. Mohon maaf, saya kira ini bukan dalam rangka tendensius, tapi ya paling tidak mengenal ini karena dulunya juga ada kepala madrasahnya gitu PKKM. Ini organisasi, mohon maaf sudah saya tampilkan. Saya kan mungkin dulu hobi organisasi, hampir di setiap organisasi di internal saya selalu jadi ketua. Bahkan ketika dulu zaman senat kan, zaman kita kuliah dulu mah ya kan bukan BEM lagi ya, kita masih senat zaman dulu. Saya jadi wakil ketua senat waktu itu. Kemudian ini organisasi di sekolah, mohon maaf. Ini saya juga ngajar pernah di SMK swasta yang sekarang umurnya 1000 lebih. Ini hampir berapa tahun sini. Kemudian diajarkannya saya mulai di Manduragung, Karangman 3 2009. Kemudian pernah di bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang sarana. Ini mungkin yang tadi Kang Haji Pak Oman ceritakan, juga saya pernah juga di bendahara pengeluaran. Makanya kalau Bu Elis dan bendahara sering ini ya akun berapa aja insya Allah saya tunggu. Jadi bapak akun ini dah saya bendahara tuh 3 tahun gitu ya. Jadi kalau tadi kan ini akun 219 bisa bayangkan gitu mah. Nasional 213 honor di PDB ayah 201 bahkan gitu udah. Nah, nu eta mah Pak Bu Elis nanti lu udah diperiksa nah. Ya, 211 bahan balanya naon, 219 operasional naon, 213 honornya yang panitia tahu dah. Jadi sobat hal ini gitu. Udah membaca tadi ketika nyebutan itu. Ya. Kemudian ini juga masih ya di kurikulum juga saya pernah. Makanya hari gua ada cerita mau ngobrol. Nah, ada apa-apa saya mah tiap waktu udah pernah gitu ya. Jadi muncana Pak dari di sarana itu dia tuh bahwa kerjaan saya cuma 3 tahun tuh di sarana saya. Ya, di bidang sarana. Ya, jadi bukan memang sudah apa-apa tapi motivasi pada teman-teman bahwa ya saya pernah seperti itu. Kemudian di 2018 dapat promosi baru bulan Maret, baru 9 bulan. Bahkan teman-teman di sana, Pak kok masih bulan Maret udah serai kan? Tapi alhamdulillah lah, ternyata Allah mengutus dalam tanda kutip, mohon maaf, barangkali itu berlebihan, tapi mengutus ke sini yang saya kira sangat luar biasa. Ya, kalau tadi saya ngomong ke Kang Oman, Pak, ini 99% saya betah di sini. Nah, 1% ke mana? Jalan aja. Ya, saya nggak bicara 100% karena 1% itu jalan gitu ya. Bahkan pernah kepala Kemenag yang sebelumnya, Kang Oman bilang mualah betah 99%. Nah, 1% ke mana? Sama dengan yang tadi. 1% jauh deh jalan aja. Artinya insya Allah saya di sini ya tadi 99% gitu. Ya, alhamdulillah di sini dari 2019 tepatnya bulan Februari tanggal 20 Januari maaf saya dilantik, tiba-tiba ditelepon dilantik di Bandung ya, ditugaskan di MTS 12 langsung Pak Google ke pulang di itu kayak 12 di mana ternyata tidak ada dalam saya pusing ada dalam Google karena ada kebetulan ada orang seorang ini kan berarti dia nama tenang kapura bibinya ya udah berarti nyambung gitu ya hanya di Google ini terus dari sana ditolak juga ini doang MTS 12 tuh gitu ya. Tapi mungkin kegiatan juga enggak ini, tapi alhamdulillah ditemukan dengan orang-orang yang luar biasa, soleh alhamdulillah. Ini kemudian ada organisasi ya karena di eksternal juga rumah berbahasa Cina mah dari menang cicing gitu ya di desa Parisuka dia. Ini pernah juga di HMD juga Pak mungkin ya. Baru tahu sekarang ya. Saya waktu Kuningan masih komisariat belum cabang, saya ketua umum ya waktu masih komisariat Kuningan ya. Juga banyak melahirkan atlet, bahkan hari ini juga ada yang masuk ke Porda yang ini ya pernah jadi ketua umum, kemudian di silat umumnya juga saya pernah jadi wakil ketua di PGM juga alhamdulillah dari jadi cabang. Persis 1 hari setelah pelantikan saya pindah ke sini
sehingga ini non aktif di sini, tapi SK masih. Jadi bendahara umum DPD bagian Kabupaten Kuningan. Ya, dari Dewan Masjid juga Kabupaten itu bidang organisasi, kemudian di kecamatan. Kemudian ini juga aktivitas dulu. Kenapa saya lulusan waktu itu di STM? Yang lucu saya ngajar di kelas Pak. Ya saya maksudnya dibiayain kuliah, silahkan ngajar, silahkan kasih proyek. Jadi mungkin teman-teman tidak percaya tentang seperti saya jadi tukang las. Saya dan tukang las. Jadi biaya kuliah proyek silahkan begalnya dipakai, proyeknya sendiri dibayar sekolah, untungnya silahkan pengen nah itu disebut beasiswa teh. Jadi kalau jam 12 malam biasa ngalempur, saya biasa ngalempur kerjakan pagar, kerjakan kamis sendiri gitu. Sampai hari ini saya masih bisa. Bahkan ada teman yang kaget, ini bisa kelas. Jadi saya kuliah 4 tahun itu betul-betul di kelas. Dari kelas dan dibiayain oleh sekolah. Tah proyeknya, tah alatnya, tah keuangannya, proyek panyarikeun ada nanti silakan kerjakan. Jadi bayar SPP teh proyek 2 minggu itu untuk bayar SPP 1 tahun. Ya, jadi seperti itu intinya ya. Kemudian juga di SMK yang tadi ya, kemudian pernah juga ada di SMK Turagung, SMK Negeri. Kemudian ini juga di Mantiga, ini sekitar 9 tahun karena SK-nya di sana. Nah, ini di akhir pekan, mohon maaf ini ya ada 2 universitas juga yang membutuhkan pemikiran saya barangkali ya di Unisa dan STKIP. Jadi sampai hari ini alhamdulillah masih silaturahmi dengan teman-teman, walaupun hanya 2-4 SKS, tapi ya alhamdulillah diakui gitu ya. Ya. Dosenan. Kemudian itu mohon maaf secara pribadi saya bukan bermaksud apa-apa. Mohon untuk tidak ada penafsiran tendensi yang negatif karena saya punya semacam apa ya untuk memotivasi itu harus berdasarkan pengalaman. Ya karena sebelah saya mohon maaf tadi paskanya psikologi pendidikan Islam, jadi sering bagaimana memotivasi itu kan bahasa motivasi itu bahasa psikologi. Bahkan mungkin kasih tugas saya judulnya ada kata-kata motivasi. Ini yang mungkin tadi ya Pak Haji sempat nyari-nyari ternyata ini. Saya juga pertama masih ingat, saya kenal pertama itu ditunjukkan oleh sahabat saya dari Universitas Subang waktu itu dengan Pak Yayat, belum ketemu Bu Ade. Ya, ternyata Pak Yayat pernah mengirimkan foto ini kalau nggak salah ya. Waktu awal-awal saya kesini. Ini kumaha maksudnya itu mana sekolah? Ya, bahkan yang sangat mengirinkan sekali, mohon maaf ini teman-teman, pas saya waktu itu serah terima, ada saya bawa keluarga, Pak istri mah kadang-kadang lupa gini di sekolah pas gitu. Aduh, saya bilang Bu jangan ngomong gitu. Akhirnya, alhamdulillah besoknya dimotivasi, kita coba rubah. Alhamdulillah sekarang saya bukan bermaksud apa-apa, kenyataan ya kita ingin coba merubah yang sedemikian rupa gitu ya. Walaupun depannya seperti itu, tapi pas orang pakai alhamdulillah bukan sombong, setiap orang yang ngomong beda gini auranya gitu. Ternyata bukan hanya aura lingkungan, aura teman-teman. Ada orang yang baru pasti kemudian mohon maaf di ruangan sini Pak Kasih yang sekarang Bapak menang, lu masuk ke ruangan sini, saya doakan bla bla bla, ternyata jadi. Kesan pertamanya gitu, gini resep saya kekalahkan gitu. Ini mohon maaf ya, maksud saya tidak ingin kemudian dalam rangka pamer, tapi kenyataan seperti itu. Itu juga yang saya rasakan. Kesan pertama ketika itu, ya ini sih yang bilang, Pak kok gini-gini, oke? Maksudnya itu kan PR kita gitu, ini. Ya, kemudian untuk di SIM, pengelolaan sistem informasi manajemen di madrasah ya, ada Facebook, ada dan lain-lain. Kita lalu punya tim IT, anak-anak juga lah. Kenapa saya katakan sampai anak-anak? Karena emang trio memang. Tadi nama sekarang mah ya tambahan nama ada Isana Triadi nama Pandawali. Waktu kita visinya menambahkan ini. Semula ini kita menyadur dari visi Kemenang Pusat. Kita udah analisis kemarin ada masih ingat ada 4 atau 5. 4 yang kita ambil dari 9 visi Kemenang Pusat. Kan waktu kita menyusun Rensla ketika rakyat di Pangandaran, silakan yang menyesuaikan. Karena kan kalau di kita nggak mungkin masalah kerukunan apa itu ada ya, itu kan nggak mungkin di visi kita. Makanya kita ambil dari yang itu 4, ditambah sekarang 2021 itu berwawasan lingkungan. Karena kita ada rencana mulai tahun ini akan ada
Ini berarti ada perubahan-perubahan di kita. Jadi kalau visi itu kan kadang-kadang selama ini penafsiran kita bukan visi selama apa gitu enggak. Tiap tahun rubah pun nggak apa-apa kan. Yang penting umpamanya disesuaikan dengan keinginan waktu tahun berjalan itu mau apa. Ini ada penambahan visi di sini di wawasan lingkungan. 2020 belum ada. Kemudian misi ini yang nanti menjadi terkoneksi dengan unggulan. Jadi kita sebelum kasus pandemi ini kita rutin di sini di Lapan itu mengadakan one day one juice nanti di misi yang berikutnya. Kalau targetnya sekarang alhamdulillah kita kerjasama dengan pondok pesantren di Galonggong, Solo juga ustaznya juga bagian dari guru kita. Itu ya kita nggak muluk-muluk lah. Minimal selama belajar di sini ya sebagian besar, karena kalau seluruhnya kita udah cut aja nggak mungkin lah, karena ada motivasinya beda. Sebagian besar harus minimal nggak usah di sini ke 9.30. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Setiap akhir nanti di kelas 3 kelulusan itu diadakan wisuda. Dan itu sudah berjalan selama 3 angkatan ya Pak Ahmad ya, dengan yang kemarin. Rencana ya. Ya, ini prestasi akademik, non akademik. Kita berupaya ingin gak usah berpikir sekolah pinggiran. Target kan misi harus ingin punya ini. Ketika di kita tarik 3 besar pun untuk wilayah Ciamis, saya kira luar biasa. Ini dengan yang saya kira harus coba dimotivasi kepada teman-teman supaya kita masuk ke area ini. Bisa dari KSM atau dari kalau sudah ada lagi nanti dari apa? Aksoma. Ya, kalau Aksoma kita sudah mulai menarik. Ya, kita mulai mendekati ke peringkat-peringkat ini. Nah, ini yang disebut tadi. Jadi anak sebelum masuk itu kita ada sholat duha dulu berjamaah dengan seluruh guru. Ya, one day one juice. Semua anak bawa Quran. Kita pernah juga ada program ini Pak Yayat, ya dulu membagikan seluruh siswa dibagi Quran. Kita yang mencari, alhamdulillah banyak donatur. Ya, itu misi. Ini juga sudah jelas ada ekstrakurikuler bulan nanti disampaikan. Ya, ini misi yang baru. Jadi berbasis lingkungan itu yang berkaitan dengan masalah yang lebih spesifik nanti lingkungan di madrasah ini. Ya, itu misi. Nah, berkaitan dengan masalah PKKM ya,